Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan dilimpahkan atas Anda semua yang saat ini bersama saya mendiskusikan sebuah kebutuhan manusia yang dinamakan dengan bahagia. Banyak orang mendambakan ingin hidup bahagia, akan tetapi mereka kebanyakan tidak paham, tidak tahu, tidak mengerti apa itu bahagia. Termasuk Anda yang sekarang mendengarkan apa itu bahagia. Coba pikirkan benar. Agar supaya Anda tidak bingung dan hidup menjadi bahagia, marilah berbahagia dengan saya untuk sabar mendengarkan uraian-uraian kalimat-kalimat yang meluncur dari lisan saya atas dasar referensi Al-Quran, firman Tuhan, dan pengetahuan yang telah banyak saya baca dan pengalaman hidup yang telah puluhan tahun saya alami lebih dari setengah abad. Saya tidak akan menerangkan definisi apa itu bahagia nanti dari uraian kalimat-kalimat saya ini, insya Allah Anda akan paham apa itu bahagia. Ketahuilah, saudaraku, bahwasanya seorang untuk mencapai tingkat kebahagiaan atau mendapatkan hidup yang bahagia, itu ada prasyarat dan syarat. Pra itu artinya sebelum syarat itu dipenuhi, ada dialog yang harus Anda punyai di dalam hidup Anda. Prasyaratnya yaitu, ketahuilah bahwa kebahagiaan itu bukan nuansa pikiran, akan tapi kebahagiaan itu adalah suasana hati manusia. Jadi kalau Anda mencari kebahagiaan dengan pikiran, Anda tidak akan dapat. Tapi kalau Anda mencari kebahagiaan dengan sentuhan hati, insya Allah itu Anda akan mencapainya. Tapi prasyaratnya suasana hati itu untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu dia harus tenang, cool. Ketenangan hati itulah yang akan bermuara kepada kebahagiaan hidup Anda di dalam keseharian. Jadi bukan lari kepada masalah-masalah materi, bukan kedudukan, bukan pujian orang, akan tetapi suasana hati yang tenang, insya Allah akan berbuah kebahagiaan. Saya teruskan. Senyampang masih menyimak kaitan-kaitannya dalam uraian saya ini, itu prasyaratnya. Lalu syaratnya apa seseorang itu untuk bisa mencapai kebahagiaan? Yang pertama, tapi urutan ini hanya item-item saja, Anda boleh bersama-sama ini dilakukan, syarat ini. Cobalah di dalam keseharian Anda melakukan segala aktivitas yang menyebabkan orang lain menjadi senang. Insya Allah banyak di antara Anda yang sudah melaksanakan ini, tapi mungkin bagi mereka yang belum melaksanakan bahwa ini adalah pintu masuk untuk membahagiakan dirinya sendiri, buatlah orang lain itu menjadi hidupnya senang. Dan feedbacknya, baliknya itu efek bumerang. Maka setelah Anda membuat orang lain senang, maka hati Anda menjadi tenang. Tadi syarat untuk bahagia, hati itu menjadi tenang. Tenangnya hati dengan aktivitas Anda dalam keseharian, baik dalam keluarga, baik dalam lingkungan hidup. Coba dibikin
orang lain hatinya itu senang. Tidak memandang warna kulit, agama, suku bangsa, bahasa. Coba, ini dipegang betul dalam pemikiran Anda dan suasana hati Anda. Menyenangkan orang. Yang kedua, coba Anda di dalam perjalanan hidup di mana saja, dengan siapa saja. Siapapun mereka. Buatlah suasana yang menyebabkan orang lain menjadi aman oleh perkataan Anda, oleh mulut Anda. Mendengar perkataan Anda, mereka tidak merasa diserang. Mereka tidak merasa didolimi. Mereka tidak merasa diancam, tapi tenang, aman. Dan ucapan ini bisa disampaikan apabila Anda itu sendiri, penyampai itu, hatinya tenang. Tidak mungkin seseorang hati yang gelisah itu bisa menyampaikan urean-urean kalimat-kalimat yang menyebabkan orang itu menjadi aman. Tidak. Dengan kata lain, kalau Anda dicaci orang, Anda diancam orang, Anda sudah bisa melihat bahwa orang yang bersangkutan itu pada dasarnya hatinya gelisah, tidak tenang. Sehingga Anda merasa terancam keamanan Anda. Sekarang dibalik, bikinlah orang lain menjadi aman oleh perkataan Anda. Ada istilah, sehari-hari mulutmu lah yang menjadi harimaumu. Artinya perkataan kita yang meluncur tanpa kontrol, tanpa nalar, penuh emosional, penuh kebencian, itu nanti dampaknya kepada diri kita sendiri yang menerkam diri kita. Karena apa? Semua orang menjadi musuh Anda. Kalau Anda membiasakan diri meluncur kalimat-kalimat dari mulut Anda menjadi orang lain merasa aman, tenang, maka di saat itu juga mereka pun akan nyaman mendengar urean-urean kalimat-kalimat Anda. Bukankah di antara Anda yang selama ini mendengarkan YouTube saya, bahkan sambil jalan, sambil rekreasi, sambil mau tidur, Anda dengan tekun untuk mendengarkan. Kenapa? Karena hati aman dan Anda menjadi nyaman mendengarkannya itu tadi. Yang berikutnya, agar supaya Anda hidup bahagia, syaratnya cobalah kemanapun Anda melangkah, dimanapun Anda berdiri tegak, bagaimanapun Anda bermanuver, coba rasakan oleh Anda bahwasanya teriknya matahari yang membakar Anda. Anda tidak merasa kepanasan. Derasnya air hujan yang mengguyur diri Anda. Anda tidak merasa kebasahan. Ya, mungkin agak sulit ini, tapi ini suasana hati. Satu contoh, banyak orang haji gagal di dalam wukuf karena ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Banyak yang gagal sekali mereka berada di Arafah. Kenapa? Karena mereka mengeluh dengan suasana Arafah yang panas. Sehingga kebingungan bagaimana mencari tempat yang dingin, ber-AC, dan seterusnya. Mereka tidak pernah merasakan hakikat. Kenapa di Arafah wukufnya itu? Memang oleh Allah dilatih suasana hati bahwasanya padang Arafah yang panas itu dan kering yang keras itu hanya sepermilnya saja daripada saat Anda akan dikumpulkan di padang mahsyar
yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di dunia dilatih seperti itu. Kalau Anda terima itu dengan legowo, dengan tenang, dengan senang, dengan penuh kepasrahan. 45 derajat Celcius panasnya Arafah tidak mengusik hati Anda. Tapi disyukurin, dari situ Anda dikasih kesempatan untuk berdiskusi dengan ilahinya. Sehingga panasnya tidak terasa. Triknya karena Anda ternaungi oleh rahman rahimnya Allah. Harapan Anda terpenuhi dengan maghfirah Allah. Tidak akan terasa panas. Ini latihan menyebabkan Anda hidup menjadi tenang. Kegagalan umat Islam di dalam haji, salah satu di antaranya suasana padang Arafah telah mempengaruhi rusaknya suasana hati nurani Anda, sehingga Anda tidak mendapatkan kebahagiaan sekalipun Anda berhaji dengan ratusan juta. Derasnya hujan tidak membasahi Anda, artinya membasahi hati. Anda bingung dengan payung, Anda bingung dengan jas hujan, Anda bingung dengan bernaung. Tapi kalau Anda rasakan berjalan di bawah hujan yang deras, setiap tetesan air yang menyentuh jasmani Anda akan dirasakan sejuk, dingin, damai, tenang. Menjadi basahlah hati yang selama ini kering oleh kekeringan nuansa hati Anda, karena Anda salah berdiri, salah berjalan, salah menuju di dalam keseharian. Coba ini dilatih. Berikutnya, jadikanlah puji dan pujian-pujian kepada ilahi, apa lewat lesan, apa lewat perbuatan berupa sholat, tadi berhaji, itu semua pujian. Itu menjadi sebuah kehormatan untuk Anda. Bahwa Anda di dalam hidup dikasih kesempatan oleh ilahi pencipta Anda yang begitu mulia, begitu tinggi, untuk diperkenankan, untuk memuji zatnya, yang dengan puja dan puji pada ilahi itu akan dikembalikan kepada Anda. Sehingga Allah akan memberikan hati sakinah kepada Anda. Karena itu adalah sebuah jaminan dari ilahi. Sesungguhnya barang siapa banyak mengingat Allah itu tadi, maka menjadi tenang, sakinah, damai, sejahtera hati-hati manusia. Siapapun Anda. Di sini tidak memandang agama, akan tetapi barang siapa banyak mengingat Allah, memuji dan memuja Allah, dikembalikan puja-puji itu kepada Anda sebagai buah yang ranum, yang lezat, yang nikmat, yaitu ketenangan nuansa hati Anda. Disitulah kedamaian akan didapat. Sehingga secara tidak sadar, dengan ketenangan seperti itu dan puji-pujian yang naik kepada ilahinya itu, Anda hidup di bumi itu laksana menghirup angin surgawi, sekalipun surga itu belum nampak di depan Anda. Itulah yang menyebabkan ketenangan batin Anda. Itulah yang menyebabkan kebahagiaan hidup Anda. Dengan itulah Allah akan menuntun kepada Anda keyakinan diri, bahwasanya Anda jangan pernah berputus harap, asa terhadap kehidupan ini. Karena di balik Anda, di samping Anda, di pandangan Anda, pendengaran Anda sudah dipenuhi oleh nuansa-nuansa keilahian, ketuhanan yang penuh rahman rahim, yang penuh kedamaian, yang penuh keamanan, dan seterusnya. Bentuknya apa saja, supaya Anda bisa melihat secara langsung.
daripada yang disebut dengan kebahagiaan hidup. Yang pertama, tentunya kebahagiaan hidup itu akan berpengaruh langsung kepada pola pikir Anda. Anda tidak akan pernah kalut. Anda tidak akan pernah bingung dengan permasalahan hidup Anda yang selama ini Anda pikirkan itu tadi. Karena kesulitan apapun yang dilihat oleh pikiran itu akan diambil oleh hati Anda sebagai tantangan hidup. Bukan dihadapi dengan pikiran, tapi dihadapi dengan tantangan agar supaya Anda berbuat. Disitulah solusi keruwetan Anda akan teratasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketenangan itu akan Anda bisa lihat pada jiwa Anda. Kalau tadi pada pikiran, sekarang pada jiwa Anda. Sebagai pemberian ilahi, tadi sudah saya katakan, dampak daripada keyakinan Anda bahwa Anda hidup ini bukan atas kehendak Anda, tapi itu atas kehendak perbuatan ilahi. Maka segala tindak tanduk kita ini akan bisa bernuansa kepada kebahagiaan apabila dapat pertolongannya. Itulah di dalam sholat selalu kita disuruh membacakan surat Al-Fatihah. Nulisannya ke sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi, seluruh aktivitas ibadahku, perbuatanku, perkataanku, penglihatanku ini tadi semata-mata dalam rangka mencari kebahagiaan hidup yang diridhoi oleh Engkau semata. Dan itu tidak akan bisa tercapai apabila tidak mendapatkan bantuan pertolongan darimu. Maka pertolongan Allah itulah yang kita unduh. Sedangkan aktivitas kita dalam keseharian itu adalah merupakan ikhtiar kita. Itu namanya ketenangan jiwa. Itulah kebahagiaan jiwa. Untuk mendapatkan kebahagiaan lain, maka harus dimulai dengan ketenangan berbuat apa saja atas kesempatan yang diberikan kepada Anda. Jangan Anda berpikir tentang hasilnya, tapi usahakan tetap istiqomah dengan ikhtiar Anda. Karena berhasil atau tidak bukan urusan kita, tapi urusan ilahi yang akan memberikan keberkahan, kebahagiaan kepada Anda. Bukankah banyak petani bercocok tanam setiap hari? Belum tentu mereka mendapatkan hasil. Kalau toh mendapatkan hasil, belum tentu menguntungkan secara ekonomi. Tapi kenapa dilakukan setiap saat? Karena tidak ada pilihan untuk dia. Dan penyerahan menjadi tujuan. Disitulah para petani menjadi bahagia. Mengapa usia mereka yang hidup di desa, yang hidup di tengah sawah, yang hidup di kebun, jauh lebih panjang daripada mereka yang hidup di tengah kota, dengan ruangan ber-AC, dengan gedung bertingkat, karena
kepasrahan mereka, ketenangan mereka, membahagiakan hidup mereka, long life mereka menjadi semakin panjang. Itulah bukti daripada kebahagiaan. Berikutnya, apabila Anda dilimpahi dengan banyak materi, atas ikhtiar Anda, atau mungkin pemberian, bisa lewat baris, bisa lewat hibah orang, bisa lewat infak orang, karena ingin berbagi menyenangkan sesama, membantu dengan sesama, dan sebagainya. Insya Allah itu adalah segala sesuatu yang benar. Dan semua ini kemudian dimanfaatkan oleh Anda dengan benar untuk menegakkan kebenaran di alam raya ini, supaya orang lain ikut bahagia, ikut senang, ikut tenang. Itulah yang dinamakan kebenaran. Insya Allah, maka materi Anda yang melimpah itu akan menjadi sumber kebahagiaan, bukan menjadi sumber keruwetan daripada hidup Anda. Yang berikutnya, kebahagiaan bisa dilewati melalui apa yang dinamakan ketenangan fisik Anda. Fisik Anda menjadi tenang karena sehat, tidak gatal-gatal. Pendengaran bagus, penglihatan masih tajam, intelektual masih ngejos, tutur kata masih terukir kalimat-kalimat yang indah, menyebabkan syahdunya pendengar orang. Apabila fisik yang demikian digunakan oleh Anda untuk meraih segala kehendak ilahi, insya Allah Anda akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Mungkin Anda bertanya, contoh konkret bagaimana diri saya? Saya tidak mengambil contoh yang lain, tapi diri saya sebagai rasa syukur saya. Dengan usia saya yang sudah lanjut seperti ini, dikasih fisik yang masih prima, saya masih bisa berlari kecil, saya masih bisa bermain silat, saya masih bisa bicara, saya masih bisa nyupir dari Surabaya ke Malang, bahkan sampai ke Solo. Saya masih bisa makan segala makanan yang halalan thayyibah. Saya masih bisa bertebaran di muka bumi. Saya masih bisa mengunjungi kawan-kawan yang perlu dikunjungi. Itu adalah kondisi fisik saya. Dan saya tidak meminta dituntun orang, apalagi saya di atas kursi roda. Itu adalah sebuah keberkahan dari Allah yang menyebabkan fisik saya menjadi tenang karena berfungsi dengan benar, dan itu menjadi kebahagiaan dalam hidup saya. Itulah sebabnya mengapa saya hampir setiap saat menyampaikan tausiah saya lewat YouTube, bahkan ngajak teman-teman datang ke rumah untuk berdiskusi, berdialog, mencurahkan segala isi hati masing-masing, agar supaya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr itu berjalan senyampang kita masih hidup. Maka bahagialah hidup saya. Dan terus oleh Allah dikasih informasi-informasi semangat, dikasih kesehatan, dikasih kemudahan dalam segala urusan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu Anda tiru, Anda contoh, bukan Anda campakkan. Karena belum tentu Anda seusia saya. Belum tentu posisi Anda pun, posisi sosial Anda sebahagia saya. Coba ini dimaknai. Saya berbagi dengan Anda agar supaya Anda bisa menimba, mendekat kepada saya kasih jalan keluar agar supaya Anda hidup bahagia. Yang berikutnya, orang bahagia karena mempunyai ketenangan sosial.
Ketenangan sosial di mana seseorang itu hidup. Kalau Anda berada dalam sebuah kampung yang heterogen dengan sistem sosial, the have dan the have not-nya berjarak. Pendidikannya begitu heterogen, dari tidak sekolah sampai perguruan tinggi. Insya Allah sistem sosial yang demikian itu akan menyulitkan, tidak akan membuat tenangnya hidup Anda. Coba Anda pelajari benar, maka oleh karena itu coba carilah sistem sosial di mana Anda hidup, apalagi di masa tua Anda itu yang menyebabkan Anda menjadi aman dan tenang. Saya dikasih karunia oleh Ilahi, dikasih sistem sosial di dalam masyarakat yang homogen, karena di lingkungan dosen-dosen di perguruan tinggi, dalam hal ini adalah Universitas Brawijaya, saya dikasih tempat ini. Kanan kiri saya terdidik para sarjana, para profesor, doktor, dan mereka mempunyai status sosial yang baik di dalam masyarakat. Maka saya pun terimbas dan saya pun dikasih oleh Ilahi status sosial sebagai seorang guru besar yang tentunya akan menjaga marwah sebagai seorang pendidik agar supaya tidak mudah mencaci orang, tidak mudah membenci orang, tapi merangkul orang, mengasihi orang, dan mengajak siapapun orangnya itu agar supaya mereka selamat dunia akhiratnya, bahagia hidupnya, bahkan dengan sesama. Maka haram darah dan haram hartanya mereka bagi saya. Apabila mereka sudah menjadi saudara, saya pun ikut menjaganya. Dan yang terakhir tentunya adalah Anda akan bisa hidup bahagia apabila Anda mempunyai ketenangan alam lingkungan di mana Anda hidup. Sumber daya alam di mana Anda hidup. Apabila di situ banyak bencana, tentunya Anda akan gelisah. Di situ pusat angin puting beliung, coba cari tempat lain yang tidak menjadi tempat yang demikian. Di situ pusat gempa, tentunya Anda tidak akan pernah tenang dan tidak akan bahagia. Insya Allah bumi Allah ini luas. Memohon kepada Ilahi yang memiliki tanah, memohon kepada Ilahi yang memiliki oksigen, kepada Ilahi yang memiliki hujan, kepada Ilahi yang menjaga bumi dari bombardemen meteor. Insya Allah Anda akan ditunjukkan di mana Anda selayak hidup mendapatkan bahagia. Karena janji Allah, barang siapa betul-betul dia bisa mewujudkan ilahinya dalam keseharian, maka Allah mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini. Itu jaminan ilahi. Wa fil akhirati hasanah. Dan insya Allah akan berdampak kepada kebahagiaan hidup di akhirat, yang dengan itu dia akan dijauhkan daripada terlempar kepada jahanam. Mudah-mudahan Anda yang tekun bersama saya, tenang hatinya dan bahagia jiwanya. Dari Bima Sakti saya ucapkan walhamdulillahirabbil alamin, masih punya saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.